Halo semuanya, saya masih berbicara tentang mensrea. Ada dua video saya sebelumnya berbicara tentang mensrea Panji Pragiwaksono yang dilaporkan, kemudian Panji Pragiwaksono yang berani stand up, stand up, speak up, bicara soal dari lubuk hatinya tentang Indonesia. Itu luar biasa sekali. Belakangan ini banyak tuduhan Panji Pragiwaksono lari pergi ke Amerika, melarikan diri, kabur, takut, tidak berani tanggung jawab. Hal itu dibantah oleh Panji Pragiwaksono di dalam YouTube-nya sendiri, channelnya. Dia mengatakan saya tidak lari, rumah saya di sini, sudah 3 tahun di sini, katanya begitu. Ya oke, saya juga sepakat dengan hal ini. Dua-duanya sama-sama kuat. Kita menganggap ya ngapain juga ditunggu gitu kan. Kalau misalkan ngapain ditunggu di Indonesia gitu kan, kalau misalkan ini ada problem ya nanti dipanggil saja kan, itu hal teknis yang sebenarnya tidak perlu dibicarakan depan publik atau sia-sia kalau dibicarakan. Yang menarik adalah saya ingin berbicara satu cuplikan dari banyak sekali cuplikan yang menarik sebenarnya di Mensrea itu, bahwa Panji Pragiwaksono dengan lantang mengatakan Prabowo Subianto adalah penculik. Dan menurut hemat saya, hanya Panji Pragiwaksono yang berani ngomong seperti itu di depan 10.000 orang soal itu, dimana Prabowo Subianto saat ini adalah presidennya. Tuduhan ini tentunya saya anggap tuduhan atau dugaan yang kuat atau apapun itu, yang perlu diklarifikasi bahwa ini bukan pendapat Panji Pragiwaksono menurut hemat saya. Paling tidak kalau kita lihat, kita lacak di Google atau kita lacak sejarah gitu ya, bahwa Mei 1998 itu adalah suatu kerusuhan yang sangat kompleks sekali, di mana kaum minoritas juga menjadi korban, khususnya Tionghoa yang mereka diusir, ada yang diperkosa dan sebagainya. Itu terjadi di era itu. Dan juga ada sekelompok orang, yang ratusan ribu orang yang turun ke lapangan, hampir 1 bulan, bahkan 1 bulan lebih, untuk menurunkan Soeharto dan lain sebagainya. Dan motif-motif yang lain, polisi, partai politik dan sebagainya bergabung di dalam hal itu. Kita tidak tahu mana kawan di mana lawan, dan yang jelas suara terbanyak adalah ingin Soeharto turun. Tapi pernak-perniknya banyak sekali, termasuk tadi kaum Tionghoa yang menjadi korban dan sebagainya, karena memang ada anggapan 9 naga itu, kompleks lah pokoknya ceritanya. Dan ada satu buku yang menulis tentang Prabowo Subianto sebagai penculik, yaitu buku Hitam Prabowo yang ditulis oleh Azwar Purgudiama. Paling tidak dari buku itu kita bisa tahu bahwa ungkapan Prabowo penculik itu bukan ungkapan pertama sekali diucapkan oleh Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono hanya menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh banyak orang sebelumnya. Hanya saja problemnya adalah, bukan problem, hanya saja tepat sekali bahwa Panji Pragiwaksono sebagai komedi yang terkenal, sehingga suaranya lebih kuat daripada penulis buku Hitam Prabowo. Itu problemnya gitu kan. Itu masalahnya. Jadi begini, kenapa saya mengambil cuplikan ini, dan saya menganggap Panji ini adalah salah satu orang yang beberapa hari ini ke depan dan mungkin beberapa bulan yang akan datang akan menjadi bincangan politik yang sangat hangat karena keberaniannya. Di sisi lain, saya sudah berpendapat bahwa ungkapan Prabowo penculik itu bukan ungkapan Panji Pragiwaksono satu-satunya atau yang pertama kali mengungkapkan itu, tapi itu sudah menjadi isu publik. Banyak sekali orang yang sudah tahu soal itu. Tapi terlepas dari itu, saya melihat ada semacam revolusi demokrasi kita, dan itu diawali atau dilanjutkan
oleh salah satu tokoh komedian dulu, mungkin saat ini juga masih aktif, yaitu tokoh filsafat gitu kan, Rocky Gerung, yang berbicara lantang soal hoax, berbicara lantang tentang Jokowi. Hari ini juga kasus tentang ijazah palsu dan lain sebagainya, banyak sekali. Panji Pragiwaksono dari kalangan komedi yang berbicara soal politik dan sangat tajam sekali. Khususnya dalam cuplikan ini, orang nomor satu yang dia singgung. Dan bagaimana tanggapan Prabowo? Kalau kita mengandaikan Prabowo melaporkan itu dan dia tersinggung menganggap itu suatu fitnah, maka yang terjadi adalah sama seperti kasus ijazah palsu. Asumsi saya begitu. Kenapa begitu? Orang yang orang yang menuduh ijazah palsu yang sekarang menjadi tersangka tanpa ada pembuktian, tanpa ada pembuktian yang jelas, tanpa ada fakta yang jelas, tanpa ada ijazah itu ditunjukkan gitu kan. Sama dengan begini nanti, bahwa Prabowo Subianto dituduh sejak awal sampai hari ini tidak pernah ada pengadilan yang memutuskan Prabowo tidak bersalah atau bersalah. Yang hanya adalah diskusi publik saja. Padahal ini adalah kasus HAM berat, menghilangkan nyawa orang, 13 orang hilang 1998. Oke, jadi teman-teman, saya berharap Prabowo Subianto tidak bereaksi terhadap ini. Namun yang saya khawatirkan adalah mereka yang fanatik, entah apa motifnya, fanatik saja begitu terhadap Presiden Prabowo Subianto, sehingga mereka speak up, berbicara, ingin membela dan sebagainya. Justru ini akan memperkeruh persoalan, dan ini akan menjadi kasus kedua setelah ijazah palsu. Ijazah palsu itu kan sebenarnya begitu, orang koar-koar soal itu dan sebagainya, tapi reaksi si pemilik ijazah tidak demokratis. Seharusnya ketika ada yang menulis tentang Jokowi undercover itu ya didiskusikan, dibantah semua itu. Kalau itu fitnah, kalau itu datanya tidak valid atau lain sebagainya, jelaskan. Tapi justru reaksi membuktikan bahwa buku Jokowi undercover menunjukkan kebenaran, begitu kan. Dan ijazah palsu juga begitu dan lain sebagainya. Nah, kita akan menunggu bagaimana reaksi Prabowo Subianto. Kalau Prabowo Subianto bereaksi dengan jalan hukum, maka ini akan membuktikan lagi, memvalidasi bahwa kejadian itu benar adanya, kan gitu kan. Hanya saja tidak fair orang yang berkuasa bisa mengendalikan segalanya sebagaimana Jokowi, kan kita lihat saja. Menurut keyakinan saya itu ya, bahwa memang kekuasaan dikendalikan oleh si penguasa. Hukum tidak berlaku adil kepada siapapun. Hukum melihat status era hari ini, itu yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan Panji Pragiwaksono selamat ya.